Jadi dimulai dari Rania dulu. Oke, kenalin nama aku Sherina Rania Maria, biasa dipanggil Rania. Nih aku 18120. Keunikannya aku beli kutek biru biar match sama jaket aku. Terus habis itu cita-cita aku mau jadi pemegang saham Pemegang saham dari Telkomsel. 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 Nah, terus habis itu impian hidupnya aku mau punya rumah dekat pantai, terus aku mau financial freedom sama hidup bahagia bersama keluarga. Hidup bahagia bersama keluarga. Amin. Amin. Amin, kita aminin Amin. dong. Sekarang lu. Oke, halo, kenalin, aku Zuhair Afif, NIM 1812581. Apalagi sih keunikan? Yes. Keunikan boleh pakai gue nggak? Apa? Boleh pakai gue? Boleh. Oke. Keunikan gue adalah gue nggak suka pisang. Lu gak suka pisang? Gak bisa makan? Nggak, gue kalau makan pisang kemungkinan besar muntah. Pisang goreng? Pistok juga nggak bisa. Serius? Kenapa? Pokoknya segala jenis nggak, pokoknya bikin nek banget. Terus kalau misalnya dipaksa tuh muntah lagi. Itu karena lu dari kecil emang gak suka atau gimana? Ya dari kecil. Oh. Jujur nggak tahu kenapa. Padahal gue pengen banget makan pisang karena variasinya banyak. Nah, lu tahu ini gak sih roti yang bentuknya kayak pisang? Bulan. Ya bukan bola sih, apa ya, kayak roti apa sih, soft roti gitu coy. Jadi rotinya bentuknya kayak pisang. Itu bisa nggak lo? Kalau rasanya kayak pisang, Baunya ada pisangnya. kalau bau sih kayaknya nggak ngaruh. Dan rasanya sih. Rasanya ya? Unik. Oke. Habis itu apa lagi? Habis keunikan. Cita-cita profesi lo? Cita-cita profesi. Bebas mau di bidang telekomunikasi atau enggak? Bebas. Tentu aja di bidang telekomunikasi. Tapi cita-cita profesi gua itu adalah jadi seorang ahli di bidang gua sendiri. Tapi gua pengen kerja di perusahaan multinasional. Oke. Huawei? Iya itu. Oh iya. Apa lagi habis itu? Impian hidup? Impian hidup gua adalah kaya raya. Udah titik. Titik. Oke, kayaknya semua orang mau itu. Terus apa lagi? Udah, itu dulu. Ini Itu cerita dulu. bebas Oke. kita. Oke, kenalin, gue Ardi Bersama Putra, biasa dipanggil Ardi. NIM gue 181250035. Keunikan gue bisa bahasa Unang. Gua tahu. Ya kan, lo tahu kan? Tahu ya. Itu bahkan CIA, FBI nggak bakal tahu kita ngomongin apa. Jadi undercover. Nah, terus kalau buat cita-cita profesi gue pengen di transmission engineer alias submarine cable engineering. Jadi itu biasanya ada di perusahaan kayak Telkom Infra gitu. Jadi yang ngurusin kabel bawah laut. Iya. Nah, baru nanti dari situ mungkin ngambil pengalaman 5 tahun gue bakal pindah ke network engineer biar lebih nyantai. Oke. Jadi itu kerja lapangan dulu gitu ya. Kerja lapangan dulu. Nah, terus kalau buat impian hidup gue pengen slow living di Purwokerto. Kenapa Purwokerto? Karena gue Jawa, Oke. dan gue pernah kesana, itu daerahnya enak banget, serta murah-murah. Oke. Jadi gue nyaman di sana. Jadi rindu kampung. Rindu kampung. Itu bukan kampung gue sih. Oh, tapi tahu bagusnya gitu. Iya, tahu bagus. Karena gue pernah kesana. Sekarang cerita bebas. Gua. Gue nanya aja satu, pengalaman SMA paling berkesan. Aduh, kita udah pernah nih. Aduh, apa Kan ini Zuhair. Zuhair dulu. Pengalaman SMA paling berkesan. Iya. Apa ya? Pengalaman SMA paling berkesan. Pengalaman SMA paling berkesan, jujur, Lu SMA di mana sih, Zul? gua SMA 1 Tangerang. Oh, Semansa. Jujur, pengalaman SMA paling berkesan adalah waktu gua kelas 10 akhir-akhir. Itu gua sering banget main sama maksud gua kelas 10 gua itu beda sendiri. Jadi kelas 11 sama 12-nya itu di shuffle. Oke. Terus sama kan. Nah, menurut gua kelas 10 itu adalah orang-orang yang lebih dekat sama gua dibandingkan 11 12-nya. Oh. Lebih asik gitu. Oh, lu kurikulum merdeka ya di situ ya? Harusnya merdekanya itu kelas 11. Jadi Oh, gua iya. ganti kurikulum waktu mau naik kelas 11. Oke. Nah, itu masa-masa paling indah itu justru kelas 10 akhir karena menurut gua orang-orangnya paling oke. Pernah nggak lu dipanggil guru BK? SMA nggak pernah, kalau SMP pernah. SMP pernah? Pernah apa? Ketahuan borok kok? Nggak, bukan. Bukan. Karena berantem. Berantem lu? Ya iya, berantem orang. Tonjok-tonjokan lu? Iyalah, gitu lah. Wah, gila. Adu jotos. Serius?
Iya. Wah gila. Karena dia duluan yang mulai, jadi ceritanya tuh gua dijailin kan. Oh dijailin. Dijailin. Emang orangnya jahil, dia jahil ke semua orang. Terus ya suatu ketika gitu berlebihan ke gua. Kejailannya apa? Ada Over banget tuh ya. ya, gua langsung refleks nonjok dia nggak terima, dia dorong gua kan. Iya. Udah gua berantem tuh, terus dipisahin. Masuk BK deh. Oke, tapi kena SP dong ya? SP enggak sih. Enggak ya? Enggak SP juga. Kalau SP itu biasanya bolos gitu. Lebih ke dihakimin guru aja, maksudnya diceramahin. Oh iya benar. Nggak boleh berantem gitu ya? Ya, terus tahu bakas lah gitu. Oh iya. Jangan sampai adu jotos yang pernah dijotos. Wah gila sih itu. Oke, lu Ran. Yang lain jangan sama kayak pas itu. Aku bakal ceritain yang kayak gini aja deh. Aku makrab. Aku suka makrab sama kelas aku. Makrab. Ya, makrab. Sebenarnya aku tuh agak strict ya. Jadi aku makrab kan sebenarnya nginep ya. Iya, Tapi pasti. aku nggak dibolehin nginep. Lu nggak dibolehin nginep? Iya, waktu itu nggak boleh. Makrabnya gimana dong? Jadi aku malam sampai jam 9 atau jam 11 bisa aku pulang dulu, dijemput gitu loh. Makrabnya di Dago sih, di Dago kalau Oh, lu kamu orang tahu- Bandung ya? Iya. Deket. Dago itu ada yang namanya tuh Dago Pakar. Oh iya, Dago Bakar. Di situ, jadi di situ ada kayak rumah yang jadi ya rumah. Tapi waktu SMA tuh makrab tuh masih, kalau aku ya masih ada orang tua tuh masih ada yang kayak ikut bantuin Ikut. masak apa gitu, yang nyediain makanan. Jadi kayak Ngawasin juga ya? aku suka karena ya aku tuh sampai kayak sama teman-teman SMA tuh ya yang suka karaokean gitu kan. Oh, iya. Aku jujur aja kalau sekarang kuliah belum nemu sih yang kayak sampai karaokean bareng. Masa SMA biasanya paling indah. Apakah itu benar? Kita belum kuliah belum beres bisa aja. Wah iya benar juga. Iya, poinnya Itu benar baru sih. mulai ya. Oh iya. Oh. Berhimpunan aja belum? Benar. Lah, misal nih, lu kan makrab, jam 9 malam pulang. Terus paginya kan lu lanjut lagi. Datang lagi. Jam berapa? Aku jam 8-an aku datang lagi. Jadi numpang tidur doang di rumah. Oh, karena nggak boleh ya sama orang tua. Iya, tapi sekarang tuh udah Kan lu ikut makrab kan, ya saya. stay. Kalau tiba-tiba dia dijemput, kaget juga kalau tiba-tiba dijemput lah. Tante, Nanti kita ada makrab loh. nanti kita Kan kita bakal ada terus tiba-tiba liburan. Tiba-tiba. Tiap akhir semester ditunggu aja. Ya. Sekarang apa ya? Lanjut gue. Ya. Cerita bebas. Lu mau denger yang udah gue ceritain kerannya atau yang lain-lain? Kalau yang lu ceritain itu benar-benar seru banget gua mau. Sebenarnya bukan seru tapi agak nyebelin tapi lucu. Oke. Jadi gue ketahuan bawa rokok. Ketahuan SMA? bawa rokok pas SMA. Oke. Pas gue lagi studi kayak apa sih penelitian gitu di sebuah daerah di Purbalingga. Oh, berarti lagi studi tour. Iya, studi tour gitulah penelitian. Gue bawa rokok dan vape. Gue kira kan nggak bakal ketahuan. Ya udah gue nge-vape rokok sewajarnya. Tiba-tiba malam-malam pintu rumah gue didobrak dan itu rumah warga. Oh, lu nginepnya di rumah warga? Gue nginep di rumah warga, dibolehin rokok. Ya udah dong. Oke. Tiba-tiba guru gue jedar. Wah, jadi kaget dong. Ternyata yang ngedobrak itu guru agama Islam gue yang gue sering rokok bareng. Gue bingung kan, kenapa kok dia marah-marah? Ternyata belakangnya wakil kepala sekolah gue. Oh. Gue di situ, wah sialan nih orang nih. Jadi dia menyelamatkan diri. Iya, wah ini sialan nih dia nih. Bener diambil, wah rugi tuh gue. Terus gue tidur di pos guru deh. Oh, pos guru. Sambil ditanya-tanyain, kamu sejak kapan kamu ngerokok? Yang nanya guru agama lu. Iya, kan tai banget tuh kayak gitu kan. Gue karena ada guru yang lain, gue harus pasang muka sedih coba ya. Saya baru nyoba-nyoba kok. Gitu-gitu. Lu sendiri apa bareng? Bareng temen gue satu kelompok penelitian. Gue masih inget orang-orangnya dan mereka semua, alhamdulillah sekarang sukses semua ya. Jadi bawa rokok tuh nggak apa-apa guys. Pilihan. Selama lu sukses. Itu. Pelajaran hidup berharga. Pelajaran hidup itu. BTW ini udah 9 menit. Jadi kita tutup. Bye guys. Thank you.